Best practice ini disusun dari lokasi UPT SMP Negeri 3 Lembang oleh peneliti Justang SPD, tanggal pelaksanaan Kamis 27 Oktober 2022. Adapun yang menjadi tujuan dari best practice ini ialah meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menulis cerita pendek sesuai dengan struktur dan kebahasaan melalui model Project Based Learning, PJBL, dan media gambar seri. Best practice ini disusun dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Selama ini, pembelajaran masih berpusat pada guru. Model pembelajaran yang diterapkan kurang inovatif. Media ajar yang digunakan pun kurang menarik. Pembelajaran kurang memanfaatkan TPACK. Proses pembelajaran masih berfokus pada penguasaan pengetahuan kognitif level rendah. Evaluasi pembelajaran belum berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Praktik baik ini akhirnya menjadi penting untuk dibagikan agar seluruh pendidik bergerak bersama untuk menerapkan model pembelajaran inovatif yang sesuai implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Akhirnya, setelah meneliti dan menemukan solusi dengan memilih model pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakter materi pembelajaran, maka saya memilih model Project Based Learning atau PJBL untuk materi menulis teks cerpen. Adapun yang menjadi tantangan dalam praktik baik ini, yang pertama, kesiapan peserta didik dalam menerima strategi pembelajaran yang cukup baru untuk mereka. Yang kedua, beberapa peserta didik masih kurang percaya diri ketika mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Yang ketiga, hanya beberapa peserta didik yang aktif dalam kegiatan diskusi. Keempat, jaringan internet yang belum memadai ke seluruh kelas untuk memanfaatkan TPACK. Yang kelima, penyesuaian jam mengajar dan jadwal PPL yang akan dilaksanakan. Yang keenam, pencahayaan yang tidak terlalu baik pada saat pengambilan gambar. Dan yang ketujuh, suara bising dari luar kelas yang cukup mengganggu proses pembelajaran. Beberapa warga sekolah yang terlibat dalam kegiatan praktik baik ini, yang pertama, peserta didik sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, rekan guru seperti Ibu Fatmawati, Ibu Maria Martin, dan Ibu Andi Rahmawati. Dan yang keempat, kepala sekolah. Strategi atau langkah-langkah dalam menghadapi tantangan yang dihadapi selama praktik baik ini, seperti yang pertama, memberikan motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya pembelajaran inovatif dengan melakukan ice breaking yang mampu meningkatkan semangat peserta didik. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran mulai dari MPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian berdasarkan karakteristik peserta didik dan materi. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar secara heterogen. Yang keempat, menggunakan metode yang dapat memenuhi seluruh gaya belajar peserta didik. Yang kelima, menyajikan bahan evaluasi yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Yang keenam, membuat alat peraga yang menarik yang dapat membuat pembelajaran lebih interaktif. Yang ketujuh, menyusun jadwal dengan baik bersama guru di sekolah, maka dipilihlah pada hari Kamis 27 Oktober 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Tengah. Strategi yang kedelapan, menggunakan dua kamera untuk menghindari hambatan yang terjadi pada proses perekaman. Yang kesembilan, melibatkan rekan guru untuk mengawasi kegiatan peserta didik yang berada di luar kelas. Dan yang ke-10, menyiapkan media yang akan digunakan selama proses PPL. Pada proses pelaksanaan praktik baik ini, dimulai dari kegiatan pendahuluan, yaitu memulai dengan salam dan menanyakan kabar. Salah satu peserta didik kemudian memimpin doa. Selanjutnya mengingatkan kesiapan dan kesepakatan belajar,
melakukan ice breaking, menyanyikan lagu wajib nasional, melakukan assessment, menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Dan akhirnya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Sementara itu, pada kegiatan LP, sesuai dengan sintaks PJBL, yaitu pertanyaan mendasar, perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan produk, pengerjaan produk, menguji hasil, dan evaluasi belajar. Pada bagian kegiatan inti ini, saya menampilkan gambar-gambar seri, kemudian peserta didik menerjemahkan gambar-gambar seri tersebut ke dalam gagasan-gagasan. Gagasan yang terbentuk dari gambar seri lalu disajikan dalam LKPD dan sebuah kertas Canva. Dan pada bagian akhir, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Dan pada bagian penutup, peserta didik menyampaikan refleksi berupa kesan dan kendala selama proses pembelajaran. Saya dan peserta didik juga menarik kesimpulan bersama. Selanjutnya, saya memberikan tindak lanjut dengan menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya. Terakhir, salah satu peserta didik kembali memimpin doa sebagai doa penutup. Pembelajaran pun diakhiri dengan salam penutup. Setelah menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan media gambar, peserta didik menunjukkan sikap antusiasme dalam mengerjakan produk berupa cerita pendek, dibuktikan dengan hasil belajar yang telah mencapai rata-rata KKM, sesuai dengan instrumen penilaian yang telah dilakukan. Adapun guru yang menjadi observer mengatakan bahwa langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan perangkat yang digunakan. Begitu pula dengan media dan bahan ajar yang berbasis TPACK sudah mampu memotivasi peserta didik untuk lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik juga telah mampu menyelesaikan soal berbasis HOT. Namun ada kelebihan sintaks sudah tersusun secara sistematis dan kelemahannya penggunaan bahasa yang kurang efektif sehingga peserta didik kurang memahami untuk pengerjaan produk. Hal yang perlu diperhatikan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang pertama, wajah guru selama pembelajaran harus tetap ceria dan ramah. Yang kedua, perhatian guru terhadap seluruh peserta didik. Yang ketiga, motivasi peserta didik untuk tampil lebih percaya diri. Yang keempat, perlakuan LKPD agar berbeda setiap kelompok. Dan yang kelima, mempertimbangkan sudut pengambilan gambar. Berdasarkan keseluruhan cerita praktik baik ini, saya mendapatkan pembelajaran bermakna untuk menjadi agen perubahan demi kemajuan pendidikan dengan menerapkan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar.